Bang, lari bang, ada meteor. Bang, まだこの世界は Wibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Agus Nero Sofyan, Doktorandus Magister Humaniora, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Hisyam Abdul Rasyad dengan NPM A221043 dari kelas reguler Pagi B angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pengembangan dan penemuan obat baru atau yang biasa dikenal dengan drug discovery and development di dalam dunia farmasi. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Teman-teman semua, pernahkah kita berpikir bagaimana suatu obat itu dapat ditemukan dan juga dapat dijual secara bebas dan dengan skala yang besar di pasaran? Apakah obat tiba-tiba muncul lalu dipasarkan oleh orang-orang begitu saja? Atau mungkin ada prosesnya terlebih dahulu supaya suatu obat itu dapat eksis dan bertahan di pasar Indonesia? Saya ambil contoh obat yang saya pegang saat ini. Kira-kira butuh waktu berapa lama dan biaya yang berapa banyak agar obat ini dapat dijual dan dapat dipasarkan di pasar Indonesia dalam skala yang besar? Untuk menjawab rasa penasaran kita perlu tahu terlebih dahulu apa dan bagaimana proses penemuan dan pengembangan suatu obat baru. Jadi, apa itu drug discovery and development? Drug discovery atau penemuan obat adalah proses di mana suatu entitas terapeutik baru atau calon obat baru yang potensial diidentifikasi dengan menggunakan kombinasi model komputasi, eksperimental, translasi, dan juga klinis. Secara garis besar, drug discovery and development ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja berbeda dari objek penelitian dan subjek yang akan diteliti. Dalam drug discovery, objek penelitiannya adalah suatu zat obat baru yang benar-benar belum pernah dipakai sebelumnya dalam pengobatan dunia medisinal atau kefarmasian. Sedangkan drug development lebih ke pengembangan bentuk sediaan dari suatu zat obat yang sudah ada sebelumnya. Pengembangan dan penemuan obat baru tentu diperlukan untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan, baik untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Obat modern dikembangkan melalui proses yang panjang serta memakan biaya yang tinggi. Dan setiap tahun puluhan bahkan ratusan obat baru masuk ke pasar obat dunia. Dan ini akan terus berlanjut. Secara umum, drug discovery menilai dari efikasi atau kemanjuran dan keamanan sebagai dua parameter utama untuk penilaian obat yang dikembangkan atau yang ditemukan. Ketika metode penelitian dan bioetika belum terlalu berkembang, penelitian, penemuan, dan pengembangan obat atau drug discovery and development ini dilakukan secara trial and error. Artinya dilakukan secara mencoba, gagal, dan sampailah pada proses dan sampailah pada hasil yang memuaskan. Berikut ada sumber pengembangan bahan obat, di mana obat yang akan ditemukan atau obat yang akan dikembangkan akan disintesis atau diisolasi terlebih dahulu. Nah, beberapa ini adalah contoh dari beberapa zat yang sering digunakan dalam penemuan obat baru. Pertama, dari tanaman terlebih dahulu. Dari tanaman contohnya ada glikosida jantung yang mana berfungsi untuk mengobati lemah jantung. Dari jaringan hewan ada heparin. Heparin ini umumnya terbuat dari usus babi. Namun akhir-akhir ini telah dikembangkan heparin yang dikembangkan dari
sel-sel yang ada di dalam tubuh sapi, di mana heparin ini mencegah pembekuan darah. Selanjutnya ada kultur mikroba, di mana contohnya adalah penisilin G sebagai antibiotik. Lalu selanjutnya ada dari urin manusia. Nah, dari urin manusia ini sebenarnya penelitiannya itu belum terlalu mendalam, yang mana penelitiannya ini masih menuai banyak kontroversi. Tapi tetap saya cantumkan di sini sebagai salah satu contoh saja. Tahap pertama adalah sintesis dan screening molekul. Jadi, apa yang dimaksud dengan sintesis dan screening molekul? Sintesis dan screening molekul merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Pada tahap ini, berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat baru disintesis, dimodifikasi, atau bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Kemudian, setelah disintesis, suatu senyawa tersebut melalui proses screening yang melibatkan pengujian awal pada sejumlah kecil hewan dari jenis yang berbeda. Berbeda dengan nanti uji praklinik, yang mana uji praklinik nanti akan melibatkan sebagian besar hewan percobaan. Nah, di sintesis dan screening molekul ini hanya melibatkan sebagian kecil hewan percobaan dan juga jenisnya berbeda-beda. Biasanya terdiri dari 3 jenis hewan. Ditambah uji mikrobiologi untuk menemukan adanya efek senyawa kimia yang menguntungkan. Tahapan yang kedua adalah uji praklinik. Uji praklinik ini akan menggunakan hewan percobaan. Nah, uji praklinik ini merupakan persyaratan uji untuk calon obat, yang mana dari uji ini akan diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi, profil farmakokinetik, serta toksisitas calon obat. Nah, terkait efek farmakokinetik, di dalam uji praklinik ini melibatkan tentang ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Nah, masuk ke tahap ketiga, yaitu ada uji klinik. Di mana uji klinik ini terbagi ke dalam 4 fase. Di mana fase pertama itu adalah pengujian calon obat pada sukarelawan sehat. Fase kedua adalah pengujian calon obat pada pasien tertentu. Yang fase ketiga, pengujian calon obat yang melibatkan kelompok besar pasien. Dan fase terakhir adalah fase studi pasca pemasaran obat. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, kita sudah mengetahui bagaimana suatu obat itu dapat ditemukan dan juga dapat dikembangkan sampai akhirnya masuk ke pasar obat Indonesia. Dari penjelasan tersebut juga kita tahu bahwasanya pengembangan dan penemuan suatu obat itu bukanlah perkara yang mudah, di mana prosesnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga biaya yang begitu besar. Tak heran, income yang didapatkan pun akan menjadi sangat besar, di mana dunia farmasi industri obat-obatan ini merupakan salah satu incaran para fresh graduate nanti untuk menentukan jalur hidup ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada para penonton. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.